Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Dua Suara. Lama nggak ngonten. Berapa minggu Bun? Ada Berapa bulan berapa ya? bulan kali ya? Sibukan anak-anak libur segala macam. Akhirnya membuat lupa maklum 5 anak dengan berbagai macam karakter. Sekarang kita ngapain nih Bun? Banyak isu sih ya belakangan. Banyak isu kemarin. Tapi yang menarik tuh baru minggu-minggu belakangan ini adalah penambahan trayek dari Transjakarta. Ada dari yang terbaru tuh Cawang ke Vida, Bekasi. Kemudian ada Blok M Alam Sutra, Blok M Peak, dan kemungkinan katanya sih pekan-pekan ini atau pekan depan tuh ada lagi dari Sawangan ke Lebak Bulus. Jauh, makin jauh ya jarak. Ya maksudnya ini juga kabar gembira ya bagi anggota sebagai transportasi umum yang memang nggak ada kendaraan pribadi, nggak ada. Pertama adalah murah. Ya. Dan akhirnya bisa, misalnya kemarin tuh aku lihat tuh Bun, di Instagram tuh ada ibu-ibu diwawancarain tuh pengalamannya. Akhirnya dia bisa gabut itu dia bisa ke Alam Sutra dari Blok M sekali gitu kan. Jarak tempuh 1 jam lah kalau di jam-jam normal, gak jam macet. Karena dia kan lewatnya tol ini tuh. Dia lewatnya tol Kemana itu dia? Tomang sama. Nanti langsung keluar. Oke, tol biasa. Tol biasa nanti langsung keluar Keluarnya di Kunciran. Kunciran. IKEA situ segala macam. Nah dia senang tuh katanya dia bisa ke IKEA. Selama ini dia harus ribet gitu kalau mau ke IKEA. Sekarang dia bisa sendiri aja. Dia bisa naik gitu terus di Alam Sutra. Biasanya dari Alam Sutra itu ada shuttle-shuttlean yang kecil tuh. Nah terus juga kemarin ada yang juga nyoba ke Peak 2 gitu kan. Kawasan-kawasan yang selama ini bisa ditempuh cuman dengan kendaraan pribadi. Tapi emang Peak 2 tuh udah nyampe. Katanya itu sampai Aloha, kita belum tahu sih Aloha itu juga di sebelah mana. Tapi katanya lebih jauh dari yang kalau Doni cerita awalnya di pantai yang itu ya. Tapi kadang kalau situ kan misalnya kita nggak tahu jam operasinya tuh, ngeri nggak sih, takut nggak dapet kendaraan buat pulang kalau nyampe sana? Iya ada, jadi jam terakhir itu rata-rata Transjakarta sekarang jam 10 sih. Jam 10. Jam 10 terakhir dan Tapi dari sananya ke luar. iya kalau nggak salah sampai jam 10 juga kemarin ada yang nyoba. Ada jadwalnya itu di haltenya. Malam kok mereka Transjakarta tuh malam. Dan sekarang kan dan juga ada itu kan, ada di beberapa trayek-trayek yang memang banyak pekerja itu dia ada Amari namanya Bun. Apa tuh? Angkutan malam hari jadi 24 jam. Jadi di kayak Kampung Melayu, Jatinegara, ke Kalideres. Itu ada angkutan Amarinya itu. Jadi itu dan itu 24 jam. Dan itu memudahkan bagi pekerja-pekerja yang memang shift malam kan. Kadang kan shift malam kalau di mall aja kan gitu kan jam 10 mungkin jam 11 baru keluar kan beberes segala macam itu mereka kan baru jam 11 setengah 12 bisa jadi baru keluar. Tapi kayak orang sekarang banyak naik motor deh kalau shift malam gitu. Iya tapi walaupun gitu banyak sih kalau kulihat di YouTube atau di apa ya mereka yang bikin experience pengalaman naik busway malam hari itu ternyata banyak juga yang pulang-pulang kerja, bahkan kaum hawa ya yang mungkin tadinya takut gitu. Tapi kan pulang malam itu pekerja tuh kalau dulu ingat gak ada omprengan? Ya, Nggak ngalamin ya? Naik mikrolet. Iya nggak ngalamin. Kalau di kita anak Depok tuh dulu pasti tahu tuh kalau dari Pasar Minggu tuh ada yang 24 jam tuh yang bis angkutnya kayak omprengan gitu. Kayak mobil pick up tapi dia dikasih atap kayak mobil sayur. Itu kita naik tuh. Itu dulu 24 jam tuh sampai subuh. Nanti subuh mulai masuk angkut-angkutan yang reguler tuh kayak Miniar. Ada. Ya dulu kalau ke Depok tuh kalau kita pulang malam nggak takut. Ya sebelum kereta sampai itu kereta waktu itu sampai jam 10 malam kayaknya. Kalau sekarang kan kereta tuh masuk stasiun Depok aja kereta terakhir tuh 1:30. Jadi sekitar jam 11:30 dari kota masalah ya. Dia masuk stasiun Depok tuh 1:30. Tapi angkot kayaknya sampai malam kok kalau di Depok itu yang apa namanya? Kayak dulu aja pernah dari jam 11 setengah 12 dari Lenteng ke daerah
Kampung Rambutan masih ada dulu T19 tuh. Iya, jam-jam segitu. Nah, jam 12 ke atas tuh biasanya nanti ada omprengan-omprengan tuh. Oh, nggak pernah sih kalau Heeh, sampai jam jam segitu. 12 ke atas tuh omprengan-omprengan. Aku sering tuh kalau misalnya setengah satu, pasar minggu. Dulu kan kita kerja-kerja kayak gitu juga tuh. Jadi aman. Setelah warga Depok sih dari dulu ya terkait angkutan transportasi umum tuh agak lumayan gampang ya sebagai orang Depok. Angkutan banyak dan angkutannya itu bisa sampai titik terjauh-terjauh. Jembatan Serong lah segala macem. Kita sekarang belum mana sih? Jembatan itu Serong tuh yang arah yang Pitara ya? Pitara ya. Ke belakang itu yang berapa tuh. Terus, dan itu tuh kayak gitu tuh. Sampai Sawangan, sampai Beji. Setelah untuk warga Depok sih terkait Di beberapa podcast mau tidur iya. ngantuk. Auranya muaf. Aura bantal. Tapi biasanya tuh gitu kalau mau tidur ngobrol ngalur ngidul malah kadang tiba-tiba kayak ngomongin negara, ngomongin apa. Pilot talknya malah ngomongin negara. Inspirasi nongol tuh Iya tiba-tiba di jam-jam gimana segitu. kalau begini, gimana kalau begitu. Suka nggak ini apa? Suka ngablu. Obrolan mulai di atas jam 10. Nah, yang asik sih kayaknya Cawang Bekasi tuh ya. Sebagai warga kita yang sering mudik Kalau ke Bekasi mah kayak rute dulu yang 49B. iya. Tapi kan sekarang 3.500 nih. Dulu juga sama. Dulu Pak 9BJ dari Cawang ke Jati Bening tuh dulu cuman berapa ya tuh? Gope apa? Gope pas zaman dulu ya. Tukar rupiah berapa? Bensin masih Berapa ya? 2.500 Iya kali pokoknya segitu dah kira-kira. Bensin masih 2.500 jangan-jangan. Iya dah pokoknya itu masih yang segitu Ya, dulu. untuk kan sekarang murah 3.500. Cawang sampai Vida tuh katanya sampai dekat sampai jauh kan. Vida itu kemarin kalau kita Google itu kalau nggak salah daerah sono Rawalumbu deket Narombong. Deket Narombong sono Bekasi Timur. Pekayon sonoan lagi. Iya, kita jadi banyak pilihan nih. Apalagi kita pulang ke kadang Cikunir kan. Iya. Ini rumah mertua tuh di Cikunir, rumah mama. Nah, kalau dulu ingat awal-awal nikah tuh pilihan nggak ada pilihan lain selain pilihannya kalau nggak kereta tapi jauh bener turunnya stasiun Bekasi dan itu kalau mau naik angkot masih nyambung Satu kali angkot dari satu stasiun kali tapi dia muter ke arah terminal ke dulu arah terminal Pondok itu iya pokoknya Bekasi muter, terminal Bekasi terus masuk Patriot lagi enggak lah enggak ya dong kan itu terminal terus ke arah Bekasi Timur daerah Bekasi Timur ke nongol-nongol tuh ke Narogong apa pokoknya daerah situlah bulak kapal ya intinya kadang suka lewat situ kadang lewat Motong terus tahu-tahu dia nanti masuk di Bekayon situ Iya, gitu pokoknya- lewat jalan raya Pekayon ujung-ujungnya muter dah. Nah, berapa tahun belakangan tuh ada LRT ya, Bun? baru setahun nih Iya, LRT ya. LRT itu menarik. Kita bisa turun Cikunir, Cikunir 1, Cikunir 2. Itu lebih ini dan itu terasa banget ketika kemarin pas lagi hari raya. Iya. Biasanya hari raya tuh kita bingung tuh kalau mau ke Cikunir. Wah, pertama Grab susah. Taksi pasti susah rebutan karena armada yang narik kan dikit ya. Ya. Ataupun kalau ada tarifnya kilat. Petir. Petir bisa 2-3 kali lipat misalnya biasa tadi 150 bisa 300 atau berapa gitu. Ya. Dan dapatnya itu kalau mahal ada sih masih lumayan ya. Ini kadang mahal, Udah nungguin lama nggak ada. di cancel terus. Kemarin kita punya pilihan, jadi kita bisa naik kereta dari Depok ke Cawang. Nah dari Cawang langsung LRT dan itu kosong sih di jam-jam awal pagi. Nah tapi itu seninya transportasi umum. Iya. Kita harus tahu jadwal di mana peak seasonnya. Harus jago gocek jadwal orang. Orang kita harus membaca gitu. Kebiasaan orang itu dan itu kalau yang biasa naik transportasi umum pasti akan punya sense itu ya. Akan punya tahu. Kita nggak bisa praktekinnya nih, nggak bisa bikin teorinya, tapi kita akan tahu nih. Itu nah. Terus juga dengan adanya Transjakarta Cawang Vida itu kita bisa turun di Komsen. Itu sudah semakin dekat lah ke situ. Jadi secara jarak Ya pilihan transportasi jadi banyak. Kalau dulu mah kalau mau yang paling cepat ya naik taksi. Naik taksi udah paling bener. Nah dan itu apalagi sekarang
kadang susah transportasinya dan gitulah. Terdistrak otomatis. Iya tuh, layarnya mati. Tunggu dulu. Hidup lagi layarnya. Yang enggak aja. Tapi Gimana, memang gimana ya, kalau mungkin karena dari dulu juga naiknya kayak angkot gitu ya, angkot terus naik pikrolet kemana-mana gitu, jadi ya emang kayak sih emang gimana, agak senang juga sih dengan banyak Moda transportasi yang kayak lebih bisa nyatu ngedeketin titik-titik misalkan kita transit di mana gitu, lebih deket. Karena kan misalnya kayak dulu tuh kan, kalau ya karena kita kan nggak ngekos ya, misalnya dari Bekasi kita ke Lenteng pulang pergi itu, kalau mau pakai jalur normal kan harus kemana dulu. Tapi kita kan kadang pakai jalur cepat, misalkan dari rumah naik ojek sampai Jati Bening, dari Jati Bening naik Patas 9B yang langsung ke Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan naik T19 tuh, terus tinggal nyebrang kan turun di kampus. Kalau sekarang kan kayaknya bisa lebih, misalkan kayak nyambung kemana, tapi itu mode transportasinya tuh yang nggak ada macet. Kalau dulu kan kita udah nyambung bis harusnya ketemu macet gitu. Iya, no macet. Total misalkan dari Bekasi ke Depok tuh bisa 2,5 jam, 3 jam gitu kan. Misalnya kita ada perlu ketemu misalkan atau mau apa jam 8, mau nggak mau kita dari abis subuh udah jalan. Kemarin kita naik KRL LRT itu 1,5 jam ya. Ya walaupun kadang kita kalau naik kayak kereta gitu juga sebenarnya kadang ada spare waktu segitu juga. Cuma mungkin karena kondisinya sekarang udah agak dibuat agak lebih nyaman dan lebih mudah, nggak terlalu banyak turun naik dan lain sebagainya. Jadi ya mendingan begitu sih daripada kita harus kayak dulu nyambung nungguin angkot, nungguin apa gitu kan. Terus yang kedua adalah murah. Iya, kalau dulu kan kita kan tarifnya beda jarak segini. Nah itu apa bedanya, apa kenapa bisa murah? Nggak tahu. Karena sekarang yang menyelenggarakan pemerintah. Kalau dulu swasta ya. Dulu kan swasta, angkot itu kan swasta kan. Ya sih, kejar setoran gitu ya. Angkot itu swasta itu kan nggak ada ukurannya. Misalnya kadang kayak kemarin kita waktu ke Bogor, biasanya 5.000 kan kalau kata Irni itu kan. Ternyata ini tiba-tiba dinaikin jadi 7.000 di peak season. Itu kan nggak ada ukurannya gitu. Tapi kalau pemerintah yang nyelenggarain kan ada apa namanya, subsidi. Subsidi ya harga 3.500 untuk Transjakarta itu kan subsidi. Kereta apalagi kan kita paling jauh tuh 6.000 mentok. Iya. Tapi kadang juga kayak nggak tega sih, misalnya kita naik angkot nih ya, misalnya dari Gondrong sini ke mana namanya, ke Ciledug gitu kan. Emang ada abangnya yang kadang cuman goceng gitu kan sampai Ciledug tuh, sampai teman dia di Ciledug. Kadang nggak tega juga kita kasih 7.000 atau berapa gitu. Ya kalau itu kan lain soal ya. Tapi maksudnya ini loh, kehadiran pemerintah di transportasi umum ini, bukti hadirnya pemerintah menciptakan keadilan dan kesetaraan buat seluruh masyarakatnya. Iya sih. Misalnya jadi dulu kalau kan kebayang lah, misalnya ke PIK 2 yang paling bisa kan tadinya, mohon maaf, ya mereka yang hanya punya kendaraan kan. Tapi sekarang dengan ada Transjakarta, orang-orang yang nggak punya kendaraan itu pun bisa akses. Padahal kan harusnya kan suatu wilayah itu kan nggak boleh dikuasain ya kalangan tertentu lah. Misalnya yang atas-atas aja, behave aja gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Misalnya juga kayak tadi cerita orang. Itu dulu, kira-kira tuh ada dasarnya nggak? Maksudnya apa? Kira-kira ada dasar yang bilang hal itu nggak? Maksudnya nggak boleh dikuasain kalangan tertentu gitu. Oh, kan semua kan pemerintah nggak boleh ngebedain. Nggak boleh ngebedain. Kita boleh nggak misalnya masuk, ini nggak boleh loh kawasan ini untuk orang elit, untuk orang bermobil. Sementara di situ misalnya ada fasilitas publik kayak pantai. Yang pantai itu pun harus menjadi terbuka untuk umum, untuk publik. Itu kan hal-hal yang ciptain sama pemerintah. Itu kan harus diakses semua gitu, harus bisa diakses semua. Nah,
ketika ada kawasan-kawasan yang memang hanya bisa diakses tertentu kan berarti kan ada ketidakadilan akses kepada masyarakat untuk menikmati hal-hal yang memang jadi milik publik gitu. Itu kan satu konsesi dasar ya kan. Kalau kata Tapi kalau PIK itu emang milik publik juga atau bagaimana? ya secara ininya kan harus milik publik lah. Secara kawasan publiknya kan kayak pantai segala macam itu kan nggak boleh milik tertentu. Emang boleh pantai ini milik ini. Mungkin kalau perumahannya oke. Kalau perumahan mungkin oke ya. Perumahan oke. Tapi kalau untuk fasilitas publiknya gitu kan, kayak mallnya, tempat makannya, atau pantainya, tempat hiburannya, tempat wisatanya itu kan seharusnya kan bisa dinikmati semua saja. Nah, hadirnya Transjakarta ini kan untuk memberikan akses ke mungkin masyarakat yang nggak bisa punya kendaraan pribadi, nggak bisa kendaraan apa, tapi bisa mengakses itu juga. Contoh misalnya, ada kawasan-kawasan kan kayak Puncak. Puncak tuh kan juga ketiadaan transportasi umum ya, yang layak ya. Ada sih angkot, tapi kan juga orang mikir kan naik angkot ke arah Puncak itu kan pertama harga kadang nggak jelas, getok dan segala macamnya. Tapi ketika ada kendaraan transportasi umum kan mungkin titiknya dari Bogor, dari apa, orang-orang kan bisa tuh ke Puncak secara ya bisa aja nikmati Puncak gitu. Puncak nggak harus yang punya mobil aja gitu. Itu kan harusnya wilayah yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat gitu kan. Contoh lah misalnya apa, Sukabumi dengan adanya kereta kan mereka yang nggak punya kendaraan kan bisa tuh menikmati apa namanya jembatan gantung yang besar itu gitu-gitu. Itu kan kita lihat kan banyak tuh anak-anak cuman ke sana pulang pergi naik kereta turun Cisaat segala macam. Itu kan akses-akses yang harusnya disiapkan oleh pemerintah, jadi masyarakat itu bisa yang mohon maaf ya, misalnya yang nggak punya kendaraan pribadi itu juga bisa menikmati hal itu. Gitu. Terkait misalnya ada obrolan, tapi kan naik kendaraan umum lama karena ada transit. Itu resiko. Itu resiko dan itu Emang resikonya. kalau naik kendaraan pribadi nggak kena macet kan sama aja ya? Ya sama aja. Dan dia kan juga punya resiko, dia beli bensin, Iya benar. dia bayar tol. Pemeliharaan. Iya, pemeliharaan. Jadi resikonya kita di kendaraan umum tuh ya paling memang secara jarak agak lama. Nah, itulah kadang seninya mereka yang naik transportasi umum tuh menyiapkan waktu. Berhitung waktunya agak berhitung lebih panjang gitu segala macam, dan kemudian juga tapi sekarang sih kayaknya nggak terlalu lama ya. Maksudnya transitnya pun mudah sekarang. Karena sekarang udah kayak jejaring kok. Misalnya kita mau turun di sini, mau pindah dari Transjakarta ke MRT pun oke aja, tinggal pilihan aja tuh, pilihan. Ke LRT itu Emang kalau aku lihat sih juga kayaknya emang lebih baik ya sekarang MRT. Kita juga nggak untuk transit apa namanya kendaraan, terminalnya juga nggak serem gitu kan. Kalau dulu kan kita kan mau misalkan taruhlah Kampung Melayu ya zaman dulu. Ya, aku juga kan ibarat kata dulu kan kerja daerah-daerah Cipinang situ kan, Cipinang Cipedak situ kan. Nah, mau nggak mau kan sama Kampung Melayu udah kayak bestian itu loh, bolak-balik terus kan daerah situ. Dan dulu kan terkenal ya. Iya, pokoknya kalau naik angkot, pokoknya kalau kita pengen naik angkot duduk aja gitu, misalnya nggak dapet di itu ya kita naik yang dari Kampung Melayu dulu gitu kan biar dapet duduk sampai Microlight ke arah Bekasi. Memang dulu kan serem ya. Serem, iya takut. Udah bau pesing, serem, gelap gitu kan. Terus dulu juga pernah tuh kuliah pas lewat turun di Pulau Gadung zaman dulu. Pulau Gadung tuh. Naik jam 10 setengah 11 malam lah naik metro mini tuh ya. Ada aja yang mabuk minta duit gitu kan, naik angkot terus galak lah, ngancem-ngancem. Bagus kita kan ya gak gentar lagi tuh, bukan tipe yang kita liatin aja atau apa gitu. Cuman agak-agak pokoknya dulu kan mengkhawatirkan lah namanya terminal gitu kan, takut gitu ya kalau mau kemana-mana harus pulang malam. Nggak takut juga sih maksudnya ya agak-agak spooky lah gitu ya. Sekarang kayaknya kalau ngeliat dari kayak terminal busway kayak gitu, halte-haltenya juga nggak terlalu serem juga sih ya.
jadi kayak mendingan naik lebih aman. mendingan naik kendaraan umum sih daripada kayak itu kita ngeliat ada barengannya banyak. Ya kita pengalaman sering kan turun di Senen tuh dini hari kereta. Iya, Sekarang nggak terlalu nggak terlalu serem. seram, dan kita jalan juga Senen di malam pun sekarang nggak terlalu seram. Biasanya halte-haltenya juga bagus sekarang kan. Sekarang haltenya bagus. Kemarin kita ingat kan nunggu ketika jemput Rosan tuh. Kita jalan yang samping itu, tadinya kita takut tuh kalau samping bioskop. Itu kan kalau malam kan gelap, banyak yang nongkrong. Sekarang kan nggak terang segala macam, dan juga ada halte-haltenya bagus-bagus. Jadi ya dengan ada transportasi umum, halte-halte yang layak, setidaknya inilah kejahatan-kejahatan tuh semakin takut lah orang lah ya. Maksudnya mengurangi tingkat Sebenarnya sih kejahatan. jadi kayak gimana ya, kalau ngeliat apalagi Jakarta ya, kalau kayak kita jalan kemarin daerah Senen aja gitu, kayak kita ngeliat kayak suasana kota lamanya jadi kayak udah mulai berasa kayak di Jawa-Jawa gitu kan. Jadi kayak jalan di trotoarnya atau apa. Kalau bisa dibilang kan misalkan kayak dulu di yang kalau kita sholat tuh loh ya, itu kan masjid apa tuh, masjid tua ya? Iya, masjid tua itu. Aduh lupa lagi namanya. Aduh, yang pokoknya yang di seberang. Nanti dikasih gambar sedikit. Yang di seberang Itu masjid, stasiun Senen iya, tuh kan. ternyata masjid 1800-an tuh. Pokoknya itu kan. Oh, Masjid Jagal. Nah itu kan Ya, kita Masjid ngeliatnya Jagal. kayak jadi kayak berasa kayak ini masjid tuh bersejarah loh sebenarnya. Tapi kita bisa nikmatin dengan jalan kaki, bisa jadi lebih nyaman gitu untuk ngeliat-liat sekitar Senen. Kadang kita kan sekarang jadi orang, mungkin karena udah usia juga ya, ngeliat kok kalau suka kayak nostalgia gitu ngeliat Senen zaman gue dulu kecil tuh kayak apa gitu. Sekarang masih bisa dirasain gak sih gitu nuansa zaman dulunya gitu kan. Kadang kita ngeliat yang kayak dokumenter tahun-tahun 1000 berapa tuh yang dari keluaran Belanda itu kan. Kita kan kadang ngeliat, itu ternyata Jakarta Senen misalnya gitu ya. Kayak gitu tampilannya gitu ya. Orang-orang begini gitu. Pas sekarang kebayang nggak? Jadi kok kayak ketutup apa gitu, apa ketutup tukang dagang di pinggiran atau apa gitu. Padahal saudara kalau itu bersih atau apa, atau masih kelihatan. lebih nyaman kelihatan. Beberapa bangunan lamanya tuh masih jelas, masih kelihatan. Iya. Jadi kayak berasa kayak bisa juga ternyata Jakarta itu ada spot-spot yang bisa dinikmatin kayak ya gitulah, penuh sejarah gitu. Nah, terus kemudian yang kedua tuh aku sepakat tuh Bun sama Abdur tuh, terbuka juga tuh. Jadi Abdur bilang transportasi umum ini harusnya menjadi hak dasar. Hak dasar karena kan ini akan mendukung hak dasar yang lainnya, misalnya hak dasar akan pendidikan, hak dasar akan kesehatan. Itu kan hak dasar warga negara kan. Kemudian hak dasar atas pekerjaan. Nah, itu kan hak dasar seorang warga negara. Tapi untuk mencapainya ini kan harus ada sarana. Kan banyak orang putus sekolah karena jarak dari rumah dia ke sekolahnya itu terlalu jauh. Sementara dia nggak punya kendaraan. Taruhlah petani. Makanya banyak kalau si Abdur bilang tuh dia kemarin bikin stand up komedi tentang transportasi umum kan. Nah, di pengantarnya itu dia bilang gitu. Banyak yang putus sekolah itu bukan karena nggak mampu ke sekolahnya gitu Bun. Nggak mampu sekolahnya, tapi nggak mampu dia menuju akses ke sekolahnya. Bayangin misalnya 3-4 kilo. Itu kalau sehari dia bolak-balik kan jalan kaki atau apa kan segala macam. Karena ini tidak ada sarana transportasi yang disiapkan oleh pemerintah. Ini khusus daerah ya. Kan karena memang transportasi umum ini kan yang terasa mewah sekali kan di mana? Jakarta doang. Jakarta. Kalau di daerah masih yang. Jangan kan daerah, kita ke Bandung aja bingung. Jangankan Bandung. Itu di Cilegon tuh kemarin ngeliat ini angkot kendaraan kagak ada gitu, sambung-sambungannya. Kalau nggak punya mobil susah. Iya. Kita ngerasain kita ke Bandung yang kota metropolitan kayak gitu, maksudnya kota besar. Kita sampai jalan kaki aja tuh susah banget. Gelap, trotoarnya jelek. Kita waktu itu jalan kaki kan, padahal itu bukan di pinggiran Bandung ya loh. Yang kita ke tempat mau janjian itu ke koran itu kan, itu kan di tengah-tengah kota Bandungnya. Itu ampun-ampunan. Dulu bukannya bagus zamannya itu. Apa udah rusak? Ya kemarin kita ngerasain aja sendiri. Iya sih. Kita ngerasain aja sendiri pengalaman. Kalau kata Mega lipstick doang. Iya, ya kan kelihatan. Sekarang mana? Coba. Nggak ada maintenance-nya nggak tuh. Bandung punya nggak transportasi umum yang layak kayak Jakarta? Yang seharusnya ada. Sebagai kota pariwisata dia harusnya punya itu tuh. Itu yang kata mobil apa tuh yang kayak odong-odong itu? Itu kan bayar.
Itu bayar ya? Bayar, itu kan mobil Gratis. wisata aja. Ya maksudnya bayarnya itu nggak kayak busway gitu ya? Enggak, itu kan bayar 20.000 atau berapa gitu. Itu kan hanya mobil wisata lewat itu. Yang bandros Kayak itu kan. Trans Jakarta bukannya ada ya? Nggak ada. Kayak Trans Bandung gitu kan? Nggak ada. Yang ada kita Transjateng. waktu itu yang di Semarang. Iya, Transjateng. Semarang lumayan ya. Maka sekarang beberapa kota tumbuh ya. Ada Transjateng, kemudian ada kemarin sih aku dengar juga baca Banyumas juga lagi bagus, Bun. Purwokerto segala macam tuh. Itu sudah bahkan koneksi ininya udah bagus, koneksi apa? Transportasi umumnya, dan banyak anak-anak sekolah akhirnya menggunakan itu, pindah dari tadinya motor. Nah, itu kan juga jadi kan anak-anak sekolah kan yang tadinya usia belum bisa naik motor kan akhirnya dengan ada transportasi umum tuh dia akan lebih Milih transportasi. karena lebih nyaman, AC segala macem. Dia tinggal duduk ketimbang dia harus naik motor, karena kan bisa jadi pilihan anak-anak minim belum cukup umur naik motor itu ke sekolah bisa jadi karena keadaan. Iya. Karena itu yang lebih murah ketimbang misalnya dia naik angkot kan bisa tarifnya nggak jelas tuh, bisa 10.000. Tapi dengan 10.000 misalnya dia bisa beli bensin cuma bolak-balik dan nyampe rumah atau bahkan bisa main. Itu jadi Abdur bilang gitu tuh. Nah, kemudian misalnya kesehatan. Hak kesehatan tapi kadang banyak kegagalnya angka kesehatan kita karena orang akses dari rumah menuju ke fasilitas kesehatannya itu susah, Bro. Iya. Nggak ada transportasi yang mengantar dia ke sana. Jadi orang malas ke puskesmas, malas ke apa, akhirnya mohon maaf ke pengobatan tradisional gitu kan, yang kadang yang secara medis kadang nggak ini. Itu hal-hal kayak gitu tuh. Jadi sebetulnya transportasi umum itu wujud pertama tadi kan keadilan, kesetaraan, hadirnya pemerintah lah di masyarakat. Yang kedua adalah wujud hak ini, pemenuhan hak dasar warga negara. Iya sih. Kayak ini jadinya kayak yang viral tuh di Jepang tuh, yang tuh anak satu-satunya yang sekolah di desa terpencil itu apa kayak komuter lainnya apa ya, keretanya udah mau tutup gara-gara tuh anak masih sekolah. Iya. Dia tetap bolak-balik demi tuh anak antar sekolah gitu kan. Maksudnya tuh negara nggak pelit juga buat ngasih apa namanya, ngasih itu kan operasional ya, iya. operasional buat tuh anak biar sekolah gitu kan. Bahkan kalau kata sekarang negara abis cuci buat di mana sih tuh? Iya, bahkan kalau kata Panji. Kok kamu takut sih kamu ngomong yang rem? Negara aja. Habisnya buat ini lah, mungkin kosmetik ya. Make up negara. Itu yang kemarin duit banyak banget tuh siapa yang gitu? Ya itulah mafia kasus tuh. 1 triliun di rumah. Gila. Tuh. Ya Allah, kita spesial di tabungan aja berapa ya? Kalau kita ini ya, kita kirim pasukan tuyul ya. Serbu tuh rumahnya. Kita kerahkan pasukan tuyul, serbu. Musrik. Ya berharap sih kota-kota besar juga lain ya, transportasi umumnya hidup lah. Jadi mudahin perjalanan, Maksudnya tuh kalau bisa tuh ya jangan cuma di Jakarta aja ya. Iya, makanya di kota-kota lainnya ya. Karena kan tuh bagus ya, maksudnya kendaraan-kendaraannya udah saling menghubungkan titik-titik itu. Gitu. Kalau bisa sih di kota-kota yang lain tuh juga, apalagi tuh kan sebenarnya kota lain tuh jaraknya lebih jauh lagi gitu kan. Iya. Harusnya ada tuh kayak penghubungnya semacam komuter lain mereka atau trans apa namanya? Ya trans apalah gitu, Transjateng kan. Ya transnya mereka lah gitu yang iya, yang kan. Ini. Yang bagus tuh kan Jogja juga lumayan atau katanya. Mungkin mereka ini ya, maksudnya image ya, mungkin ini juga mereka ngerasa tinggal di itu lebih nyaman naik motor gitu, atau padahal sebenarnya tuh kalau kalau di daerah tuh udara yang masih bersih ya, masih ini. Iya, harusnya malah dijaga ya. Kenapa jadi naik kendaraan? Kalau bahasanya sih katanya anggarannya, Bun. Karena jujur transportasi umum itu subsidi. Jadi Jakarta bisa, ada yang bilang ya, Jakarta bisa seperti itu karena memang anggaran Jakarta tuh APBD-nya besar kan. Itu kan juga kemarin sempat Deddy Mulyadi ngomong kan. Kenapa Jakarta dengan puluhan triliun, ya dia mah gampang mau ngelakuin apa aja gitu maksudnya. Nah, kota-kota lain tuh katanya ya kalau bahasanya sih politik anggarannya tuh belum ke arah transportasi umum. Nah, mungkin kalau Jawa Barat kenapa enggak ya? Padahal kan Jawa Barat tuh harusnya sih ada. Gede gitu kan. Tapi terbaru Jawa Barat itu mau itu loh, reaktivasi beberapa jalur-jalur kereta yang mati. Nah, itu bagus. Bagus tuh, misalnya Bandung Ciwidey katanya, terus kemudian Banjar Pangandaran.
Jadi itu akan nyampe ke itu kan rel-relnya itu udah ada dari zaman Belanda. Ya, sebetulnya dia ada yang kemudian sekarang jadi pemukiman. Tapi secara struktur relnya masih ada tuh. Nah itu katanya mau direaktivasi. Cakep itu kalau Ya, bisa. karena memang kayaknya kalau Jawa Barat untuk antar kotanya yang lebih luas itu kereta tuh lebih Iyalah, lebih ini. Soalnya kalau di Jawa Barat tuh lebih serem sebenarnya itu kayak daerah-daerah yang kayak Cikampek, daerah Kopo gitu ya. iya. Misalnya nih ya, misalnya. Dulu tuh aku inget pernah daerah mana ya? Tapi Cikampek ada rel ya kan? Ada stasiun. Hah? Ada stasiun. Iya, tapi dulu kan kita nggak familiar aja zaman kita sekitar 20-an tahun yang lalu gitu kan. Nggak familiar dengan kereta karet Ya, Cikampek dulu ya? tuh daerah sana ada kayak tempat camping apa gitu ya di daerah kayak Subang deh waktu itu juga lupa ya. Dulu anak pramuka dulu. Zaman baru lulus SMA terus kita kuliah terus kita nyamper adik kelas lah ceritanya. Iya. Itu pas ketika pulang dari situ tuh buat itu tuh ya memang alat transportasi cuman tau gak sih yang modelnya kayak nebengers gitu. Iya, nebeng Misalkan ya. satu mobil elep Iya. itu yang isinya berapa orang Iya, gitu iya. kan mau kemana turun di mana gitu Iya, kan. Nah itu turun di Cikampek, dari Cikampek naik bis lagi kemana itu kan jadi nggak kendaraan-kendaraan yang odong-odong gitu yang Iya, kita naikin iya. gitu kan. Agak serem gak sih kalau ya kita cuma bisa husnuzon aja sama orang gitu kan kalau naik kendaraan-kendaraan kayak gitu. Sama kayak dari dulu kalau misalnya kita mau ke puncak tuh dulu kita naik bis sampai Baranang Siang, dari Baranang Siang itu kan ada sebenarnya angkot yang ke puncak tapi kan jarang. Nah itu banyak suka yang ayo puncak Ciawi gitu kan. Nah kita kan suka yang penting kita tahu nih turunnya di mana nih, misalkan turun di pasar mana atau di mana gitu. Kita naik deh tuh gitu kan. Ketika gak kenal nih orang ya bismillah aja gitu kan. Iya. Masalah tuh bukan angkot, kalau angkot kan masih mending. Tapi masalahnya angkotnya tuh suka jarang kan ya kalau lagi nah iya, di gitu transportasi umum itu kan satu-satu yang hadir kan juga selain keamanan. Apalagi kalau di Transjakarta bahkan Jaklingko kan ada CCTV sekarang. Iya cakep ya. Itu cakep loh ada CCTV. Sekarang kereta juga KRL juga ada CCTV semua. Itu kemarin ngeliat komuter lain katanya punya kayak monitor center yang itu keren juga ya. Iya, kalau kita pikir-pikir ya. Jadi dia kayak di luar negeri juga ya. Bisa mantau tuh yang aneh-aneh di dalam. Cakep ya. Maksudnya, cakep iya. Kok keren juga ini. Buka lowongan gitu ya. KAI. KAI udah bagus sih sekarang. Mau dia cuma memantau-mantau gitu. Manajemen barang ketinggalan, kita pernah ngalamin barang ketinggalan. Kamu. Orang mah kalau udah pikun susah emang. Jadi di KAI itu bagus sekarang manajemennya lost and found-nya tuh selama itu bukan di maling ya. Selama itu bukan maling itu bagus. Kalau ketinggalan tuh cergep dan cepat prosesnya, nggak lama. Cergep tuh apa? Gercep. Cergep, Gercep. cepat, gercep. Gercep, gerak cepat, cergep. Jadi dan prosesnya itu nggak lama. Nggak, kalau dulu kan mungkin bebelit segala macam. Kemarin pengalaman ketika turun duri. Bagus itu cuma panci. Iya, ada barang ketinggalan karena panci. kaget tidur tuh, kaget di atas, taruh di atas tinggalan. Kemudian pas sadar, laporan ke petugas di duri. Langsung ditanya keretanya. Abang di duri, orang kamu Tanah Abang sih? Ya ketinggalannya kan di duri. Ya enggak lagi, kamu mau pulang waktu itu posisinya. Ya mau pulang aku di mana? Turunnya di mana? Di duri. Tanah Abang. Maksudnya turun Tanah Abang sih. Orang mau ke Tangerang. Tuh dia lupa. Oh iya lupa. Turun di duri. Iya benar-benar. Barang ketinggalan. Terus kemudian lapor ke petugasnya. Petugasnya konfirmasi ke petugas kereta. Dipoto barang ada. Nah akhirnya diturunin di Kampung Bandan. Terus masih ditanya ini mau diambil langsung atau gimana? Ambil langsung aja kan gitu kan. Ya udah kita dikasih surat bukti fotokopi identitas kita dikirim ke stasiun yang bersangkutan. Kita ngambil secepat itu kan. Lost and found-nya tuh. Dan ya CCTV juga memudahkan kan. Sekarang juga banyak yang kekerasan seksual itu bisa dilacak. Karena CCTV, di dalam gerbong kereta stasiun. sama CCTV netizen. Iya, CCTV netizen juga. Dan itu juga bagus di mana? Di stasiun juga sekarang. Stasiun udah mulai bebenah. Iya. Bagus. Paling yang jadi permasalahan stasiun adalah kadang eskalatornya sering mati. Misalnya di Manggarai. Duri juga sering, kita berharap eskalator hidup.
Duri kan ada eskalator itu. Tapi kan nyala terus kalau Duri. Durinya terus ya? Duri nyala terus nggak pernah. Duri mah keren. Oh, Duri keren ya. Kan kita kan rutenya cuman Di naik Duri. dari Tangerang Duri yang Iya. transit. Tapi itu kita juga parah. jarang naik eskalator sih. Jarang naik tangga. Tapi dia nggak pernah kayak Manggarai. Manggarai mah parah tuh eskalator neraka. Tapi tuh nggak kemarin ada debat tuh di Twitter gara-gara eskalator. Kenapa? Tentang konsep kanan jalan, kiri diem. Ternyata kalau ada tulisan, sebetulnya eskalator itu konsepnya bukan buat jalan sama sekali. Ya buat berdiri. Jadi buat berdiri. Jadi katanya beban eskalator itu kalau dipakai buat berjalan, itu yang bikin cepat rusak. Tapi nggak tahu itu masih ada. Kemarin pada ngasih tulisan sih, baik dari ada tulisan Hitachi-nya, dari si Hitachi ini produsen. Langsung adu kecerdasan. Iya, langsung ada produsen. Kadang di medsos tuh ada beberapa memang perdebatan tuh yang menyertakan bukti-buktinya otentik gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menarik juga tuh. Iya, eskalator sih PR-nya stasiun tuh eskalator. Terus yang Bekasi juga katanya gitu. iya, Bekasi juga sering mati tuh, mati. sering mati. Tapi sekarang Tanah Abang, wow, ada stasiun barunya. Stasiun Tanah Abang keren sekarang. Bagus, iya stasiun barunya. Asli. Maksudnya tuh nggak takut kalau ke situ. Iya, sekarang bagus banget. Bagus Tanah Abang. Bagus Bisa banget. transit naik. Walaupun di depan tuh masih Naik apa ya namanya? TJ, bukan TJ. iya apa sih, Bang? TJ. Yang Mikrotrans. Mikrotrans TJ Iya, juga. TJ juga. Bisa transit itu. Bisa cepat, kita mau Cikini gampang, segala macam. Terus juga apa namanya? Tapi yang problem Tanah Abang ada di luar stasiunnya tuh yang masih ada aja tuh kadang. Apa? Jambret, preman berbalut ormas itu. Kan beberapa kali kan sering tuh yang dia Sebut saja. ya udah itulah. Domain Pariadi loh. Pariadi. Ini Tanah Abang ya? Pariadi Ahmad. Oh. Iya. Mantan bos. Iya, gitu dah. Dapat 40 menit untuk malam ini. Kita ngomongin transportasi umum. Salah tema selanjutnya apa, Bun? Tahu. Tema selanjutnya adalah MU, peluang Alah. MU tahun depan setelah tidak menjuari Sorry. Europa League. Sombong banget. Udah kita di posisi ke-16, nyaris degradasi. Kenapa nggak degradasi sekalian? Aduh gimana ya? Oke. Males endingnya begitu. MU, Pret.